Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan perkenannya, kita semua berkesempatan untuk mengikuti sharing session dari SCC. Yang kami hormati, Kepala Bagian Kesejahteraan Biro SDM, Ibu Palupi Widianti SELCC. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Konsultasi Biro SDM, Bapak Eko Maulana Eskom LCCC. Yang terhormat, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK. Yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pejabat struktural dan fungsional, serta pelaksana di lingkungan BPK dan rekan-rekan yang berbahagia. Dan telah bergabung di sini bersama kita yang kami hormati narasumber dari Psikolog SCC Regional Barat, Ibu Retno Artanti, MPC Psikolog. Assalamualaikum. Ya. Pagi, Natasha. Pagi, Ibu. Baiklah, momentum Ramadan merupakan waktu yang sering kita manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, hal ini menjadi kesempatan baik untuk kita untuk bisa saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan serta cinta bersama anggota keluarga. Kegiatan SCC kali ini adalah Sharing Time SCC Spesial Ramadan oleh Subbag Konsultasi Bagian Kesejahteraan Biro SDM. Sharing Time SCC Spesial Ramadan akan diselenggarakan sebanyak 3 sesi, yaitu hari ini tanggal 20 Maret dan tanggal 28 Maret serta tanggal 3 April 2024. Wah, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pembukaan acara Sharing Time sesi 1 ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Biro SDM, Ibu Palupi Widianti, SELCCC. Kepada Ibu Palupi Widianti, SELCCC, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Natasha. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada kegiatan sharing time pagi hari ini, Ibu Psikolog Retno Artanti. Beliau merupakan psikolog SCC Regional Wilayah Barat di perwakilan Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sharing time, baik pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana di lingkungan BPK. Dan yang saya hormati ibu-ibu Dharma Wanita, penerus Dharma Wanita yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kegiatan sharing time yang diselenggarakan oleh BSDM. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu. Ibu-ibu kayaknya ya lebih banyak. Ada peserta bapak-bapak nggak ya Mbak Natasha? Selain dari sebuah konsultasi. Karena sebagian besar ibu-ibu, jadi saya lebih menyapa ibu-ibu ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, bahagia, itu penting, sejahtera, dan kita bisa lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak yang juga berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Sharing time ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Biro SDM, merupakan suatu kegiatan media sebagai upaya kami untuk memberikan layanan konsultasi, edukasi kepada para pegawai dalam menghadapi atau berkaitan dengan lingkungan atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema-tema sharing time ini berbeda-beda. Sharing time ini kami laksanakan beberapa kali dalam 1 tahun. Kemudian tema-tema yang diambil juga berbeda-beda. Tema utamanya adalah tema-tema yang memang dekat dengan kita, dengan lingkungan kita, tema-tema yang kita hadapi atau permasalahan yang bisa juga kita alami, dan ini merupakan media buat para pegawai dan juga kita untuk mendapatkan edukasi dan informasi bagaimana kita menyikapi, kemudian bagaimana kita mengantisipasi, dan juga bagaimana kita memberikan solusi apabila kondisi-kondisi tersebut atau yang berkaitan dengan tema dalam sharing time itu kita hadapi atau kita alami.
Nah, sama seperti yang disampaikan tadi Mbak Natasha, ini adalah edisi Ramadan. Untuk sharing time kita ada 3 sesi. Ini adalah sesi yang pertama yang mengambil tema Ramadan dan penguatan kesehatan mental buat keluarga. Eh, Benar tadi yang disampaikan Mbak Natasha, Ramadan itu merupakan kesempatan buat kita para orang tua, ibu-ibu terutama ibu-ibu, untuk memanfaatkan momen atau kesempatan yang kita bisa bersama-sama dengan keluarga, momen sahur, kemudian momen buka puasa, dan jam kerja kita juga agak berkurang, artinya kita mempunyai banyak kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Bagi teman-teman yang memang bisa berkumpul atau sama-sama dengan keluarga. Dan untuk teman-teman yang LDR, karena kita banyak mungkin teman-teman yang belum distant relationship, artinya tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Ramadan ini juga merupakan momen untuk menjalin komunikasi lebih intens. Itu juga merupakan salah satu aktivitas yang bisa kita bangun bersama-sama dalam kaitannya untuk membangun komunikasi dalam keluarga. Mungkin nanti Mbak Retno akan menjelaskan lebih detail ya bagaimana kita bisa melalui komunikasi itu akan menguatkan bonding di keluarga kita, karena keluarga itu merupakan tempat kita belajar dan juga tempat kita tumbuh. Artinya keluarga itu uh, terutama kita sebagai ibu itu bisa menjadi perekat untuk anggota keluarga yang lain. Karena membangun kesehatan mental dalam keluarga itu merupakan hal yang penting. Sama pentingnya dengan membangun kesehatan fisik di keluarga kita. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sharing time kita pada edisi Ramadan ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semuanya dalam memanfaatkan momen Ramadan ini untuk lebih menguatkan komunikasi dalam keluarga yang utamanya untuk teman-teman yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Nanti mungkin Mbak Retno bisa memberikan triknya dan bagaimana upayanya untuk bisa lebih sama pentingnya atau sama esensinya dengan berkumpul dengan keluarga meskipun tidak dapat bertatap muka atau tidak dapat bertemu secara bersama-sama. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Semoga kita diberi kelancaran dalam menjalankan puasa dan bisa mengambil manfaat dari semua informasi dan edukasi yang bisa kita ikuti di bulan Ramadan ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Palupi Widianti SELCCC atas sambutannya. Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan poin yang disampaikan oleh Ibu Palupi tadi, kalau kesehatan mental itu tidak kalah penting dengan kesehatan fisik ya. Nah, sekarang kita telah sampai di bagian yang paling dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Sudah nggak sabar ya Bapak Ibu? Marilah kita mendengarkan pemaparan dengan tema Ramadan dan Penguatan Kesehatan Mental Keluarga dari Psikolog SSC Regional Barat, Ibu Retno Artanti, MPC Psikolog. Kepada Ibu Retno Artanti, MPC Psikolog, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Bagian Kesejahteraan Biro SDM, Ibu Palupi Widianti, SELCCC. Yang saya hormati Kepala Subbagian Konsultasi Biro SDM, Bapak Eko Maulana, Eskom LCCC. Kemudian yang saya hormati pengurus dan anggota DWP, Setjen BPK, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural, fungsional, serta pelaksana di lingkungan BPK. Orang julid. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga hari ini masih lancar puasanya ya. Hari ini kita akan membicarakan nih bincang-bincang santai di sharing session yang mengangkat Ramadan sebagai penguatan kesehatan mental di keluarga. Sebelum masuk ke materi ini sambil saya share screen mungkin ya. Sebentar.
Masuk suaranya. Ya, sebelum masuk ke materi ini, Ramadan dan penguatan kesehatan mental keluarga, izinkan saya berkenalan gitu ya. Sekali lagi, saya Retno Artanti, seorang psikolog klinis. Saya sudah berkecimpung di bidang klinis 11 tahun. Karir pertama saya dimulai justru di bidang HR waktu saya di Jakarta. Kebetulan saya lahir dan besar di Jakarta, Bapak dan Ibu. Di tahun 2013, saya mencoba untuk kembali ke majoring saya di bidang klinis dan langsung saya ditempatkan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mudah-mudahan di sini ada ya yang dari Banjarmasin gitu. Di sana kurang lebih saya 4 tahun ketemu sama lingkungan baru, bahasa yang jauh yang saya gunakan sehari-hari waktu di Jakarta, membuat saya tuh belajar banyak tentang masyarakat di luar suku di tempat asal saya di Jakarta. Kemudian saya 4 tahun, saya udah mulai adaptasi di sana, ikut suami pindah lagi tugas ke Sumatera Utara dan ini masuk ke tahun yang ke-7. Dalam perjalanan saya di bidang klinis, saya menjumpai banyak perkembangan tentang kesehatan mental di masyarakat. Banyak lapisan masyarakat yang udah mulai melek soal kesehatan mental. Bagaimana pengaruh kesehatan mental di berbagai aspek kehidupan, terutama di keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan di lingkungan lainnya. Ya. Nah, untuk itu di bulan Ramadan ini kita akan lebih mengupas lebih jauh tentang penguatan kesehatan mental keluarga. Oke. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk raise hand jika pernah mengalami hal-hal yang akan saya sebutkan berikut, gitu ya. Silakan raise hand ya Bapak Ibu. Apakah untuk saat ini atau beberapa waktu belakangan Bapak dan Ibu pernah merasakan overthinking, OVT? Boleh raise hand? Oke. Overthinking atau kita suka singkat bahasanya sekarang OVT. Stres. Oke. Ya. Oke. Oke. Boleh turunkan tangannya lagi. Apakah Bapak Ibu dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami insomnia, susah tidur? Di sini yang kita bicarakan insomnia bukan 1-2 hari ya, tapi sudah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Insomnia. Oke, turunkan lagi tangannya, lesennya. Lanjut lagi ya. Sedih, menangis tanpa sebab. Oke, di sini bukan cuma perempuan aja ya, boleh nangis, bukan cuma ibu-ibu aja, bapak-bapak juga boleh menangis. Oke, turunkan lagi tangannya. Anxiety, kecemasan. Nah, ini juga banyak nih sekarang eh, yang mengalami hal ini atau suka bilang, aku lagi anxiety nih, gitu ya. Oke, boleh turunkan lagi tangannya. Kita depresi. Nah, depresi ini lebih dark, lebih gloomy gitu ya, dari yang tadi gejala yang sedih, nangis-nangis nggak jelas. Depresi ini lebih dark, lebih gloomy. Mengurung diri di kamar. Silakan Bapak Ibu raise hand jika ada yang pernah atau sedang mengalami ini. Oke. Self-harm, suicide thought. Oke, sudah pernah ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun pernah terlintas mungkin ya ingin bunuh diri. Ini mungkin kalau yang pernah, oke, ada yang mengalami tapi nggak mau resen nggak apa-apa. Ah, Nah, eh, yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu tentang apa yang Bapak dan Ibu rasakan dalam akhir-akhir ini, secara umum mungkin terjadi bisa satu ataupun lebih dari dua
gejala gitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu bahwa kondisi ini mungkin saja dialami dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Kadang kalanya kita merasa nggak bisa berfungsi seperti sehari-hari sebagai individu, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai anak mungkin, sebagai pasangan, ya, itu masih normal. Bahwa kita sebagai manusia biasa tentu pernah mengalami jatuh, bangkit gitu ya, dari berbagai macam peristiwa. Ya. Nah, yang jadi nggak normal gimana? Yang jadi nggak normal apabila kondisi ini tidak disadari dan tidak segera mencari bantuan profesional ataupun mencari bantuan rekan. Ya, kalau misalnya masih stres, bisa curhat sama kawan, atau kalau misalnya sudah berkepanjangan, sudah mulai harusnya lebih aware gitu. Aku butuh bantuan yang lebih profesional. Kabar baiknya adalah bahwa itu tadi kita sudah insight gitu ya, sudah aware sama kondisi ini bahwa ini tuh ternyata udah dekat banget sama kita ya dan sudah menjadi hal yang sehari-hari dan umum gitu. Nah, kabar buruknya adalah bahwa ternyata hal ini sama kita di lingkungan BPK ya khususnya. Gitu. Jadi bahwa isu-isu kesehatan mental ini sudah sangat dekat nih di lingkungan pekerjaan. Nah, untuk itu kita mungkin bisa kasih applause secara virtual ya untuk BPK bahwa BPK concern untuk menangani kesehatan mental pada pegawainya. Ya, terima kasih BPK ya. Oke. Apa sih yang mau kita capai dalam sharing session kita di hari ini? Nah, dari yang ingin kita capai itu kita ingin menguatkan kualitas kesehatan mental di keluarga kita. Tentunya kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental di keluarga apabila kitanya sudah sehat dulu ya Bapak Ibu. Kita nggak mungkin mengajak orang lain untuk aware masalah kesehatan mental kalau dari kitanya kita belum merasa sehat secara mental. Ya, ibaratnya kalau kita sedang di atas pesawat, kita suka dengar pramugari atau pramugara yang memberikan penjelasan di sebelum penerbangan ya. Kalau misalnya dari sewaktu-waktu terjadi cuaca buruk dan kita harus pakai oksigen, yang disuruh pakai oksigen kita dulu ya. Setelah kita baru kita membantu orang di sebelah kita. Oke. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas ini mengenai kesehatan mental, resiliensi kesehatan mental, kemudian Ramadan dan resiliensi mental, dan Ramadan dan penguatan mental keluarga. Nah, tadi kita ngomongin kesehatan mental. Bolak-balik, kenapa sih ini suatu isu yang harus diangkat gitu ya? Kesehatan mental, kita dikatakan sehat mental ketika kita merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Kondisi kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi orang yang sehat mental bukan cuma untuk dirinya sendiri, bukan cuma untuk di pikirannya sendiri, tapi bagaimana dia melakukan proses berpikir, merasakan pengalaman emosional yang sesuai, bertindak atau berbuat sesuatu, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Jika salah satunya terganggu, maka harus ada yang dikoreksi. Ya. Oke. Nah, mungkin nggak sih kita tadi ya, di suatu waktu kita ngerasa lagi nggak oke nih, lagi down nih, lagi kena mental nih ya, kalau di istilah sekarang, di sini kita istilahkan dengan mental breakdown, mental kita sedang down. Nah, apa sih yang disebut dengan mental breakdown? Mental breakdown itu merupakan suatu periode stres yang intens,
yang menyebabkan seseorang sulit beraktivitas normal seperti hari-hari biasanya. Seperti tadi yang kita udah bahas di awal, ada kondisi stres, insomnia, depresi, nangis-nangis nggak jelas gitu ya. Tuh. Menurut Bapak Ibu, kondisi mental breakdown ini tadi merupakan suatu kondisi yang normal atau abnormal? Nah, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu sekarang, apakah kondisi mental breakdown merupakan kondisi yang normal atau abnormal ya? Silakan. Dan di chat, oke, normal, normal, abnormal. Oke, normal atau abnormal? Oke. Normal ya. Jadi yang Ibu Bapak rasakan tadi yang kita bahas itu kondisi mental breakdown merupakan kondisi yang normal. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kita pasti ada masa yang lagi sehat atau lagi kondisi fisiknya lagi nggak bagus, itu juga bisa bikin mental breakdown. Itu kondisi yang normal. Kondisi yang disebut nggak normal gimana? Itu tadi, jika kita nggak sadar kalau misalnya kita ini bermasalah, didiemin terus-menerus menjadi isu mental yang lebih serius. Kita cemas, nggak mencoba mencari pertolongan, didiemin aja, itu bisa jadi isu mental yang lebih serius. Kita punya kecurigaan pikiran terhadap seseorang, kita diemin aja, nggak minta bantuan orang lain, atau cerita ke orang lain, itu bisa jadi isu mental yang lebih serius, bisa jadi kondisi abnormal di masa yang akan datang. Nah, apa aja sih penyebab mental breakdown? Tadi misalnya lingkungan atau stres yang bikin kita intens tuh di lingkungan rumah. Nah, tadi yang udah dibahas sama Ibu Palupi tadi ya, misalnya kita jauh nih dari rumah, ditugaskan jauh dari keluarga, homesick, ya, itu bisa menyebabkan kondisi mental kita breakdown. Pekerjaan yang mungkin beban pekerjaannya dirasa berat sekali gitu ya, atau lingkungan kerja yang toksik itu bisa menyebabkan mental kita breakdown. Tubuh kita sakit, kita juga dalam kondisi yang down gitu ya. Nah, masalah relasi seperti pasangan yang toksik atau misalnya keluarga jauh tadi ya, atau sahabat yang toksik itu juga bisa menimbulkan masalah mental breakdown. Trauma atau tragedi, nah, mungkin di antara kita ada nih kejadian-kejadian yang menimbulkan trauma atau tragedi, misalnya bencana alam atau mudah-mudahan nggak terjadi ya, seperti tragedi peperangan gitu ya, itu juga bisa menyebabkan mental breakdown. Masalah finansial, misalnya masalah finansial yang berat, kita terlibat banyak hutang gitu ya, itu juga bisa menyebabkan mental breakdown. Normal atau nggak normal tadi udah dibahas bahwa kondisi ini normal. It's okay not to be okay. Kita nggak mungkin di atas terus karena kita manusia biasa, bukan superwoman atau superman yang selalu above everyone gitu ya, selalu di atas kondisi rata-rata orang kebanyakan. Nah, dari tadi kita ngomongin soal kesehatan mental. Nah, dari kondisi yang mental breakdown tadi, kita apa sih Ibu Bapak yang paling penting setelah kita jatuh gitu ya? Setelah kita jatuh, kondisi yang harus kita bangun adalah kondisi kita bangkit kembali atau resiliensi di sini ya istilahnya. Di sini saya mengutip 3 ahli untuk menerjemahkan kondisi resiliensi. Pertama dari Garmesi ini menerjemahkan resiliensi sebagai keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan situasi yang tidak menyenangkan. Di sini saya bold kata beradaptasinya. Kedua, dari Ladesma, resiliensi merupakan kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustasi, dan kemalangan. Di sini saya bold kata bangkit kembali. Oke, tadi udah ada beradaptasi, bangkit kembali. Nah, yang ketiga ini dari Kay and Pigeon, resiliensi merupakan kemampuan mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres. Jadi, resiliensi itu
berkaitan erat sama kemampuan kita beradaptasi, bangkit kembali, serta mempertahankan stabilitas psikologis. Jadi kalau kita lagi stabil, kita harus tetap mempertahankan. Nah, jika bertemu lingkungan baru, kita beradaptasi, dan kalau jatuh, kita harus bangkit kembali. Maka tiga kata ini merupakan kunci dari resiliensi. Sekarang, jadi kaitannya apa ya, Ramadan dan resiliensi? Nah, memasuki bulan Ramadan ini kita diharapkan menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ramadan ini adalah bulan yang dinanti, datangnya setahun sekali, ganjarannya berlipat. Maka ada kayak ganjaran kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita dapat kebaikan lebih dari 1000 bulan, gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, perintah dalam bulan Ramadan ini kan yang paling kita akrab, gitu ya, yang paling paling wajib, yang dikenal sama orang kebanyakan itu kan berpuasa. Dan perintahnya ini langsung ditulis di kitab suci Al-Quran. Nah, di sini saya menuliskan kutipannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini dituliskan betapa pentingnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semua kebaikan kita dilipat gandakan dan harus banyak aktivitas ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzakat, sholat sunat kita lebih banyak, dan ada sholat-sholat yang istimewa yang cuma ada di bulan Ramadan, gitu ya, tarawih. Oke. Nah, Ramadan dan resiliensi ini menurut ahli bahwa yang dibilang bulan Ramadan istimewa bukan cuma dibilang dari kitab suci Al-Quran aja, bahwa ahli-ahli dari dunia barat juga mengatakan kalau puasa di bulan Ramadan menurunkan tingkat stres, anxiety, dan depresi. Puasa Ramadan menurunkan level sensitivitas interpersonal dan public anxiety. Nah, dari segi teori inilah kaitannya. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut ya, Bapak Ibu, Ramadan dan resiliensi ini. Bagaimana membentuk resiliensi, ketahanan mental kita, kebangkitan mental kembali, kesehatan mental kembali melalui aktivitas Ramadan? Ini tentunya kita harus mengembangkan pola pikir resiliensinya yang akan kita hubungkan dengan kegiatan Ramadan itu sendiri. Ya, kan banyak nih kegiatan Ramadan yang harus atau yang biasa kita jalankan, gitu ya. Nah, ciri pola pikir resiliensi Bapak Ibu yang pertama adalah insight. Tadi kalau di awal kita udah tanya Bapak Ibu ya, siapa yang pernah merasakan stres, anxiety, tidur nggak sedih, sedih menangis nggak jelas. Ketika kita berpikir itu sesuatu yang berbeda dari kondisi kita sehat pada umumnya, itu sudah merupakan insight bahwa kita sadar betul kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu sudah merupakan pola pikir resiliensi. Itu sudah merupakan alarm kita mengatakan bahwa ada yang nggak beres, gitu ya. Kemandirian, bahwa kita bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan diri. Ketika kita merasakan stres, kita harus apa gitu. Misalnya, aku lagi stres nih, coba mencari teman gitu. Kayaknya saya nggak bisa kerja deh untuk hari ini, boleh nggak ya ambil cuti gitu ya, misalnya. Nggak bisa kerja nih. Nah, atau misalnya lagi sedih, nggak bisa gini terus nih, saya harus tetap makan nih, karena makan untuk survive gitu. Relationship, nah ketika kita lagi down, itu kita juga harus tetap mengembangkan relationship kita, minta tolong sama orang lain. Ya, kita nggak bisa sendiri, Bapak Ibu, kalau lagi down kita butuh orang lain. Kreatif, bahwa orang yang memiliki pola pikir resilient itu akan kreatif, bahwa mencari suatu keputusan atau mencari jalan keluar dari masalahnya itu butuh sesuatu hal, pola pikir yang kreatif. Harus bisa mencari jalan keluar itu pola pikir yang kreatif. Nah, yang terakhir ini adalah humor. Kalau kita lagi pusing-pusing sendiri, kita pikir tegang dan itu semua hal itu serius, itu terlalu ini ya, terlalu bikin kita tambah down gitu. Jadi kita butuh sesuatu hal yang humor.
kita agak rileks gitu, supaya kita lebih sehat dalam berpikir, bertindak, mengambil keputusan, merasakan suatu gitu, tidak terlalu kaku. Ini tadi kegiatan Ramadan. Nah, ini yang pada umumnya mengurangi makan yang berlebihan, tentu ya, karena kita puasa, kita nggak makan dan nggak minum dari sebelum matahari terbit atau saat azan subuh berkumandang sampai azan maghrib gitu ya, buka puasa, menahan hawa nafsu. Kita di sini ditekankan nggak boleh marah gitu ya, harus menahan diri dari marah. eh, Perubahan kebiasaan tidur. Kita ada sahur, jadi biasanya kita tidur 12 sampai subuh, kita harus bangun di jam-jam tertentu untuk makan sahur. Menanamkan kebersamaan dan saling berbagi. Misalnya kita berbagi makan sahur, membuat makan buka puasa dan dibagi ke masjid atau ke orang-orang di jalan, bersedekah, berzakat, itu ya. Ini kan kegiatan umum yang di bulan Ramadan. Ini sangat relate, sangat berkorelasi dengan pola pikir resiliensi tadi, Bapak Ibu, bahwa di sini ada insight, kemandirian, relationship, kreatif, dan humor. Ini akan kita jalankan di kegiatan Ramadan. Jadi, misalnya meningkatkan relationship dengan cara apa sih? Misalnya kita ngadain buka puasa bersama atau bagi-bagi makan sahur untuk orang-orang yang kurang beruntung gitu ya di jalan, bersedekah, berzakat, atau merubah kebiasaan tidur ini erat nanti kaitannya sama penurunan eh, apa ya, anxiety dan depresi. Jadi orang-orang yang biasanya depresi itu tidur seharian gitu ya. Jadi dengan bulan Ramadan ini dipaksa mau nggak mau harus kontrol diri untuk mengatur pola tidur, gitu ya. Menahan hawa nafsu tentunya nanti berkaitan erat sama kita menahan amarah, menahan emosi, reaksi emosi kita terhadap suatu hal yang tidak kita sukai gitu ya. Jadi kita di situ berusaha untuk mengembangkan pola pikir yang lebih baik. Oke, nah ini perubahan hidup saat puasa eh, dengan 30 hari ini insya Allah mungkin ada yang 30, ada yang 29 hari ya Bapak Ibu puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita diharapkan itu bisa mengembangkan pola hidup saat puasa, dikembangkan di pola hidup setelah Ramadan di bulan-bulan lainnya gitu ya. Seperti spiritual dan sosial. Kita diharapkan bahwa kita berzakat, bersedekah, eh, mendekatkan diri pada agama nggak cuma di bulan puasa aja, tapi di bulan-bulan lain juga perlu. Nah, ini yang mesti kita ingat gitu ya. Tidak merokok saat puasa. Nah, mudah-mudahan ini bulan puasa momentum untuk mungkin mayoritas kaum bapak ya yang merokok gitu bisa menghentikan pola kebiasaan merokok setelah bulan Ramadan. Nah, dengan merokok ini identiknya mungkin dengan beberapa kondisi psikologi seperti anxiety, depresi, dan stres. Dengan mengurangi merokok untuk mengurangi kondisi gejala-gejala depresi dan anxiety. Itu bisa ya. Durasi tidur yang berkurang saat Ramadan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa kondisi seperti kecemasan, insomnia, dan depresi itu bisa diperbaiki polanya saat Ramadan dengan kita mengatur pola tidur kita, ya. Kalau misalnya tadi kita sudah berupaya membentuk kesehatan mental pribadi kita, karena ini temanya keluarga, nah kita tinggal mengenali kesehatan mental di lingkungan sekitar kita. Ya, misalnya kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, atau mungkin anggota keluarga lain di tempat tinggal kita. Nah, apa sih yang penting kita harus mengembangkan pola komunikasi supaya kesehatan mental ini mudah dipahami, mudah diilhami di lingkungan keluarga kita.
Nah, ini contoh pola komunikasi yang bisa kita kembangkan ya. Kita dapat mendengarkan dan berbicara, kita tidak dapat mendengarkan dan berbicara pada saat bersamaan. Jadi, kita harus tahu momen di mana kita berbicara atau mendengarkan keluhan atau pembicaraan anggota keluarga kita, ya. Jadi kita nggak adu argumen gitu. Mencoba untuk bersikap empati. Nah, misalnya anggota keluarga kita ada yang lagi sedih nih, kita untuk mencoba merasakan apa yang dia rasakan. Nah, ini bentuk empati kita. Mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicaraan. Dari sini kita bisa tahu nih, anggota keluarga kita ini masih dalam suatu pembicaraan yang relevan nggak atau sudah mulai lari-lari. Saya mau cerita sedikit, saya pernah apa ya, mendapatkan kasus, kebetulan ini kasus berat di mana ibu kandung membunuh bayinya yang baru berumur 37 hari. Mohon maaf ya, saya cerita serem di pagi, agak horor gitu. Bahwa suaminya ini tidak pernah tahu kalau istrinya ini sudah lama sakit. Kalau di psikiatrik sudah masuk ke fase psikotik, schizofren. Jadi suaminya ini sering eh, apa ya, berbicara sama istrinya tidak ngeh kalau misalnya istrinya sudah mulai lari. Jadi ketika kami tanya sejak kapan Bapak merasakan istri Bapak berbeda, dia tidak merasakan karena dia merasakan bahwa istrinya selama ini kalau ngomong debat politik itu pintar. Padahal kalau misalnya diungkit lagi, dibicarakan lagi, eh, politiknya yang dia bicarakan ini lompat-lompat gitu ya. Dan akhirnya dia cerita kalau misalnya perilaku yang justru yang dia tangkap itu adalah ketika istrinya membuat puding dari potongan popok anaknya. Nah, gitu ya, itu udah sebenarnya udah jauh gitu ya. Tapi ya itulah. Jadi kita bisa mendeteksi kondisi mental health di keluarga kita itu dari percakapan, ya, ide pikirannya. Kalau kita mulai kok tidak seperti orang normal ya, itu kita sudah harus mencoba mencari bantuan. Coba untuk memahami prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Jadi kadang nih pasangan atau anggota keluarga kita ini mungkin nggak nyaman untuk mengatakan langsung secara verbal, mungkin nonverbal, entah dalam bentuk silent treatment atau cuma angkat alis aja gitu. Eh, Mungkin itu hanya sebagai dugaan, tapi kita harus tetap eh, menanyakan lagi kepada yang bersangkutan apa ya ini coba disampaikan. Jadi jangan sampai komunikasi nonverbal ini kita ilhami sebagai suatu interpretasi yang kita pahami sendiri gitu ya, tapi kita harus tanyakan ulang. Hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau kita berkomunikasi tentunya harus sama-sama mendengar gitu ya, nggak ada suara bising atau apapun. Mendengarkan yang selektif. Nah ini nanti berkaitan sama mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicaraan, bahwa kita harus selektif nih untuk membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kita kira komunikasi masih relevan atau tidak relevan. Mencoba untuk mengendalikan emosi. Nah, ini eh, bisa jadi kita saat mendengarkan atau memahami isi komunikasi di dalam keluarga, kita terbawa emosi. Jadi dia tadinya lagi kesel sama kita juga, akhirnya kita bukannya untuk mendengarkan dia dulu, tapi langsung dibalas gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi mencari solusi, jadinya malah berkelahi. Bertanya pada tempatnya. Gitu ya, membuat catatan jelas dan singkat ini jika diperlukan gitu ya. Kadang kita juga nggak mungkin ya ngobrol sambil nyatet gitu, tapi kita bisa jadi membuat catatan jelas atau singkat isi komunikasi tadi, pasangan saya atau anak saya tadi lagi ngomongin tentang apa ya, dia rasakan apa ya, mungkin takut lupa jadi dicatat. Memberikan umpan balik, nah ini penting banget, memberikan umpan balik, tentunya umpan balik yang sesuai tentang apa sih yang dibicarakan sama lawan bicara kita, sama anggota keluarga kita ya. Oke, membangun resiliensi. Nah, ini tadi kita udah bahas pola pikirnya, terus membangun komunikasinya, membangun resiliensi. Lagi-lagi kita ngomong yang paling utama adalah bicarakan. Kita harus membicarakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan kepada orang lain. Ya,
Jika kita lagi nggak baik-baik aja, kita harus cari bantuan, kawan bicara, bukan lawan bicara, kawan bicara. Ya, self-care. Self-care ini berarti kita peduli nih sama diri kita sendiri. Self-care ini bisa bentuknya olahraga, makan, atau melakukan perawatan. Ya, gagal itu belajar bahwa kita nggak selamanya di atas terus. Kita nggak selamanya apa yang kita lakukan itu berhasil. Kita harus memahami juga bahwa gagal itu belajar kok gitu. Jadi suatu kemarin hal yang kita gagal, kita pelajari kenapa bisa gagal, kita coba lagi. Keempat, kontrol. Nah, kita bisa mengontrol apa yang kita kontrol dan jangan mencoba mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, kita nggak bisa mengontrol cuaca. Ya, misalnya kita hanya bisa melakukan antisipatif. Misalnya kita hari ini kayaknya kelihatannya cerah-cerah aja ya, tapi tiba-tiba hujan. Kita bisa mengontrol hujan? Nggak bisa. Ya, jadi yang bisa kita kontrol adalah hal-hal yang sifatnya antisipatif. Ya, ekspresikan diri. Orang yang kuat, orang yang resilient, itu cenderung mampu mengekspresikan diri. Kalau marah, dia bisa mengekspresikan diri, ya memang menunjukkan marah, tapi yang lebih adaptif, gitu ya, lebih baik, lebih sesuai, membantu orang lain. Nah, ini di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak membantu orang lain, gitu ya, untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Membantu orang lain membuat kita lebih berdaya, kayak misalnya kita zakat, kita bersedekah. Dengan kita membantu orang lain tuh kita apa ya, merasa lebih senang kan gitu. Jadi buat kita tuh lebih berdaya. Tetapkan tujuan dan cita-cita. Nah, kita harus menetapkan tujuan dan cita-cita kita supaya apa yang kita lakukan itu ada tujuannya. Kita mau melakukan apa sih di bulan Ramadan ini? Misalnya saya mau nanti berhenti merokok nih. Nah, berarti 30 hari ini saya mencoba deh untuk nggak ngerokok supaya nanti setelah bulan Ramadan saya stop untuk merokok. Ya, atau saya mau ngurangi tidur, kayaknya saya males nih ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kita bisa menetapkan tujuannya nanti itu setelah Ramadan, saya hanya boleh tidur di jam-jam tertentu aja, gitu ya. Dan membangun mindset positif bahwa misalnya kita ini eh, punya hal-hal yang positif yang bisa kita jadikan seperti moto, gitu ya. Ini bisa kita tuliskan di kamar, kita taruh di handphone, di screensaver laptop mungkin, gitu ya. Oke, nah pada akhirnya Ramadan sebagai penguatan kesehatan mental di keluarga itu kita harus lakukan dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin mengajak orang lain untuk sehat mental kalau kita nggak tahu diri kita ini sehat apa enggak. Atau kita sadar diri kita ini sedang tidak sehat mental dan kita nggak mungkin ngajak orang lain. Tapi kita justru membutuhkan orang lain. Dengan kita sehat, kita bisa mengajak orang lain di sekitar kita untuk membentuk kesehatan mental dengan mengembangkan pola pikir resilient tadi, ya. Nah, kita sebagai individu tentunya sebagai makhluk sosial juga harus mengambil partisipasi membentuk lingkungan kesehatan mental sebagai anak, pasangan, orang tua, tetangga, dan keluarga lainnya. Oke ya, ini sekian materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Natasha. Baik, ya terima kasih Bu Retno Kartanti MPC Psikolog atas pemaparannya. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi. Nah, saking menariknya sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya ini. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Sepertinya tadi udah ada satu pertanyaan ya di kolom chat. Pertanyaannya ini, oh tadi terkait mental breakdown. Nah, katanya kalau normal, mengapa perlu diatasi? Nah, ini mau langsung dijawab oleh Ibu Retno atau ditampung dulu? Gimana, Ibu? Oke, saya langsung jawab. Oke, baik. Normal mengapa perlu diatasi? Kalimat diatasi di sini sebenarnya mungkin lebih ke kenapa sih kita kalau normal nggak cuma kita rasakan normal sendiri gitu ya, kita masih peduli sama orang lain. Karena
kondisi normal di lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab setiap individu aja, tetapi di lingkungan masyarakat. Misalnya kita sebagai anggota masyarakat gitu ya, kita harus paham nih kondisi normal dan nggak normal itu seperti apa sih. Terus misalnya kalau kita ngeliat ada suatu hal yang mengganjal gitu ya di sekitar kita. Nah, itu kita mesti tahu tuh kondisi normal. Jadi kita harus tahu nih kondisi normal dan abnormal itu seperti apa. Nah, itu tadi kita manusia biasa, kita tuh unik gitu ya. Kita nggak mungkin di atas terus. Nah, kenapa tadi stres itu harus misalnya ya, kenapa stres itu harus diatasin? Padahal kan tadi dibilangnya normal gitu ya. Karena stres itu boleh kita merasakan stres, apalagi stres yang sifatnya membuat kita down, bukan stres yang misalnya kita jadi lebih bagus gitu kan. Ada orang yang stres dikejar deadline jadi lebih bagus kerjanya. Tapi yang kita omongin di sini, stres itu yang justru menghambat aktivitas kita. Kenapa harus diatasin? Iya, kalau nggak diatasin, jangka panjangnya akan jadi isu mental yang lebih serius gitu. Misalnya jadi malah depresi karena dia ngerasa gagal, ngerasa tertekan. Stres itu kan identiknya sama tertekan. Gagal, ngerasa gagal terus, muncul pikiran frustasi, muncul depresi, depresi nggak teratasi. Nah itu yang saya bilang kalau dibiarin aja, nggak diatasin, dicuekin aja, itu akan jadi masalah mental yang lebih serius. Jadi kenapa harus diatasin? Iya harus diatasin. Stres itu kita nggak boleh ngerasain lama-lama, nggak boleh didiemin lama. Ya. Oke, berarti stres itu boleh ya. It's okay not to be okay gitu ya, Bu ya. 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 Baiklah, ini ada lagi satu pertanyaan di kolom chat. Oh, sudah banyak sepertinya ini. Iya, pertanyaan yang kedua dari Biro TI, Dwi Tama. Izin bertanya, Bu Retno, untuk kondisi apa sajakah kita bersikap cuek atau tidak reaktif? Dan kapan kita bersikap responsif? Oke, kapan kita bisa bersikap cuek? eh kita bisa bersikap cuek dalam arti untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Ya. Misalnya kita ngelihat ada orang lain yang nggak bisa berespon sama yang seperti kita harapkan. Misalnya, kok dia nggak care sih sama ini, padahal kan kita nih kerjaan kita sama-sama ya. Mungkin misalnya dia nggak mau ambil bagian untuk mengerjakan bagian yang cuek nih gitu. Kita bukan cuek terhadap dia, tapi kita menurunkan standar harapan kita terhadap orang tersebut. Kita nggak bisa kontrol dia. Tapi sebagai bagian dari tim, kita hanya berupaya supaya pekerjaan dalam tim ini tetap terlaksana dengan baik. Kita nggak bisa kontrol dia. Tapi kita bisa membantu dia supaya tujuan kita ini tercapai sama-sama. Misalnya, oh mungkin dia butuh diarahin nih. Jadi kita nggak bersikap cuek, tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa menaruh harapan besar terhadap orang tersebut. Ya, kapan kita reaktif, mungkin ini sifatnya bereaksi terhadap suatu hal. Jadi misalnya tadi em, ada orang yang butuh empati kita. Nah, kita gimana caranya saat itu untuk berempati sama kondisi orang tersebut. Misalnya ada yang cerita lagi sedih, nggak mungkin kita ngasih respon yang cuek. Atau misalnya lebih sedih dari dia. Tapi kita mencoba menenangkan, bereaksi sesuai sama apa yang dia rasakan. Bagaimana apa kita tadi Mbak? Udah ya? Oke. Terima kasih untuk Biro TI ya Mbak di tema pertanyaannya. Oke, bagaimana Mbak Dwi Tama? Respon atas jawaban Bu Retno, apakah sudah cukup puas dengan jawaban Bu Retno? Ya, cukup Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan anonim, ya, Bu Retno. Eh, Pertanyaannya begini. Saya orang yang susah mengontrol diri untuk tidak aware dengan sekitar, utamanya isu sosial atau hal yang kurang pas di kantor. Kadang itu menyusahkan diri sendiri juga. Namun ada perasaan kita tahu itu salah, kita bisa membenarkan, tapi kok kita diam aja. Namun kadang saya kewalahan untuk menyelesaikan semua itu dan akhirnya jadi kecewa ketika hal itu tidak bisa diselesaikan atau saya tidak bisa berbuat apa-apa atas hal itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya. Sepertinya ini cukup relate ya dengan ini.
yang sering dialami di kantor gitu ya. Kantor Iya, ngerasa eh, dia cuek ya. betul. Dia susah mengontrol diri. Cuman kalau dia membenarkan apa yang salah, dia juga jadi kecewa dengan diri sendiri gitu. Oke, tadi relate-nya sama yang membangun resiliensi bahwa kita nggak bisa kontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Bukan berarti kita melepaskan diri kita dari tanggung jawab, itu kan urusan saya gitu, jadi udah gitu. Tapi enggak, kita bisa ambil bagian bahwa kita kerjakan bagian kita gitu ya, tetap kita kerjakan bagian kita. Dan kita nggak bisa mengharapkan orang di luar kita atau orang lain itu bersikap atau bereaksi atau apapun seperti yang kita harapkan. Kita nggak bisa kontrol. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, nggak perlu melakukan sesuatu kalau kita nggak mau ngelakuin itu. Bukan. Jadi ketika mindset-nya negatif gitu ya terhadap lingkungan, mesti dilihat dulu nih, kita runtutin dulu nih, ini sebenarnya kejadiannya ini eh, apa ya, peristiwa ini informasinya ini apa? Mungkin kita butuh informasi yang lebih banyak supaya kita bisa ambil eh, tindakan yang lebih tepat, atau misalnya informasi yang kita pikir nggak penting, mungkin kita bisa dalami dulu sebelum kita eh, menentukan hal ini nggak bisa saya kontrol atau saya nggak bisa kontrol. Oke, begitu ya. Oke, kalau begitu lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini dari BPKDIY Agnes Nunung. Izin bertanya, Bu Retno, dalam membangun resiliensi, kita harus melakukan kontrol dan mindset positif. Ada hal-hal yang susah kita kontrol dan sangat mempengaruhi mindset kita, di antara persepsi atau pendapat negatif orang sekitar kita. Bagaimana cara kita mengontrol mindset kita atas hal tersebut? Terima kasih. Oke, ini lagi-lagi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol soal kondisi orang di lingkungan sekitar kita ya. Ini mungkin kaitannya eratnya sama bullying mungkin atau gimana? Bagaimana? Oh, boleh kita undang langsung yang bertanya, Mbak Oke, boleh Agnes. Mbak. Iya. Ya, kita undang langsung ya. Baik, terima kasih Bu Retno Ah, dan Mbak Natasha. Mungkin kadang kan kita kalau melakukan sesuatu, kita punya tujuan yang baik. Kadang kan orang lain bisa saja menerimanya menjadi hal yang berbeda. Atau kadang kita memberikan empati, tapi terkadang pula diterima orang dengan hal yang berbeda pula seperti itu. Nah, gimana tuh agar kalau kita menyikapi, agar mindset kita itu tetap selalu positif atas kondisi tersebut. Terima kasih. Oke. Lebih ke pendapat sebenarnya. Ya, kalau saya gitu ya, saya tidak berusaha menjudge sesuatu yang, misalnya kita nggak mengatakan bahwa yang kita dapat dari orang lain, saya nggak sesuai sama keinginan kita, ini orang jahat ya, misalnya. Saya tidak langsung memberikan label kepada orang atau lingkungan yang tidak sesuai sama ini. Ini kok jahat ya, kok ini sepertinya lingkungan ini ingin mendistrak apa yang saya pikirkan ya. Nggak dulu, tapi kita lagi belajar bahwa dia ini seperti ini, bahwa oh kita nggak bisa ngarepin orang orang ini berperilaku seperti yang kita harapkan. Lagi-lagi soal kontrol, bahwa ketika dia gagal untuk, menurut kita orang lain gagal mencukupi atau memahami kita, kita menurunkan standar orang itu. Bukan berarti kita meremehkan, tapi oh ya, saya paham bahwa kemampuan orang ini, si A ini begini, 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 sehingga saya tidak bisa mengharapkan dia seperti ini, seperti ini. Eh, misalnya Mbak Agnes gitu ya, punya teman yang selalu telat terus. Sebenarnya dia bagus sih orangnya, sebenarnya dia jujur sih orangnya, tapi dari segi waktu dia nggak on time. Nah, berarti Mbak Agnes nggak bisa mengharapkan dia tepat waktu, gitu kan? Saya tahu nih dia bukan orang yang tepat waktu. Jadi gimana caranya supaya kita janjian, kita nggak ngerasa dirugiin juga dari segi waktu, orang itu juga ngerasa nggak bersalah gitu ya kan? Kita juga harus kontrol keduanya. Kita harus berusaha untuk mengimbangi, bukan mengontrol tentang hal tersebut. Oke, kamu bisanya di jam berapa gitu. Atau kalau misalnya kamu sekiranya sudah 10 menit lagi sampai tempat tujuan, kamu telepon saya ya, jadi saya baru jalan. Jadi memahami orang lain dari kondisinya dia.
Kita tidak memberikan standar yang terlalu tinggi sesuai harapan kita memahami standar orang tersebut, kita menurunkan standar kita yang tidak sesuai dari dia, tapi tidak merendahkan orang itu. Itu sih, Mbak. Oke, bagaimana Mbak Agnes? Terima kasih Bu Retno. Ya, Mbak Agnes, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Agnes. Hmm, Sepertinya yang pertanyaan dari Mbak Agnes yang terakhir ya. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya tadi di awal-awal lumayan banyak ya yang raise hand ya Bu ya, dari beberapa Ya, tempat yang yang disebutkan tadi ya. ada yang lebih mengalami lebih dari satu ya, dia mengalami anxiety, depresi gitu ya, harus susah tidur gitu. Memang itu tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa wajar aja dari satu itu kita merasakan lebih dari satu masalah tersebut. Yang paling penting kita sudah insight itu ada, kita bicarakan ke orang lain, kita cari bantuan, dan kita tahu bahwa hal itu harus segera diatasi. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi, anonim lagi. Bagaimana cara merilis kekecewaan atas hal yang tidak bisa kita kontrol? Oke. Yang pertama tentunya kita harus rilis ke kondisi itu tuh kita mikir bahwa oh ya ini terjadi pada diri saya gitu. Hal ini membuat saya kecewa yang mendalam ya. Kita harus menerima bahwa itu terjadi dulu. Gitu. Baru setelah itu kondisi ini kalau saya sedih terus, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau saya mikirin ini terus, saya nggak bisa move on. Saya justru nggak bisa, misalnya bisnis saya nggak jalan gitu ya, misalnya. Atau saya jadi nggak percaya sama orang. Kalau misalnya saya ngerasain ini terus, saya nggak bisa bina relasi sama orang gitu. Ini cara jalan keluarnya gimana ya? Nah, yang penting sesuatu hal yang dirasakan itu kita terima dulu. Baru setelah itu pelan-pelan kita eh, berpikir lagi, lebih jernih lagi, baru kita mencari solusinya. Oh, oke. Berarti kita harus menerima dulu, Ya, baru kita pikirkan dampak negatifnya bagi diri kita gitu ya Bu ya. ya, kalau itu misalnya kita rasakan, terus kita selalu rasa kecewa, 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 nggak percaya sama orang gitu. Itu yang mesti kita Benar gitu ya, ya. kita butuh bantuan orang lain atau kita mau berubah gitu. Supaya kita nggak terlalu Larut dalam perasaan itu terus. Oke, terima kasih Bu Retno. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, bisa langsung unmute aja atau bisa melalui chat ya. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi, anonim juga. Tips saat ngobrol dengan istri atau suami sudah nggak normal. Seperti apa katanya? Tips saat ngobrol dengan istri suami yang nggak normal gitu. Pertanyaannya. Mungkin yang saya harus tanya dulu yang obrolan suami istri yang nggak normal menurut si penanya ini seperti apa? Gitu ya. Apakah silent treatment jadinya cuma ngasih kode-kode aja atau mungkin yang salah satu berusaha aktif untuk nanya, yang satu nggak mau merespon atau seperti apa? Ya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nggak ditambahin kita ini aja ya. Misalnya kita ambil generalnya aja. eh, Saat komunikasi yang sehat itulah yang kita harus tahu dulu gitu ya. Komunikasi yang sehat suami istri itu seperti apa sih? Bahwa misalnya selalu ada perhatian dari keduanya, saling saling memberikan hadiah misalnya ya sebagai mungkin bentuk apresiasi atau apa. Atau mungkin ada uh, pillow talk gitu sebelum tidur untuk ngobrol dari hati ke hati apa yang nggak pas, apa yang dirasakan seharian ini. Karena kan bisa jadi ya sebagai pasangan mungkin bawa-bawa masalah di luar ke dalam rumah atau malah kebalikan. Masalah dalam rumah dibawa ke pekerjaan. Nah, misalnya salah satu nih biasanya udah ini nih, udah sadar gitu misalnya di antaranya. Kayaknya ada sesuatu yang ini deh, eh, ada yang beda deh gitu.
Nah, sebagai pasangan yang baik harus merespon. Tapi kalau salah satunya udah nggak merespon, nah misalnya nih, misalnya ya si istri ini udah kecewa, pasangannya ini terlalu pasif atau sama sekali cuek gitu ya. Itu tadi kita nggak bisa kontrol pasangan kita. Dalam arti bahwa kita pertama kita harus sadar betul gitu ya. Kita misalnya lagi apa ya? Lagi menerka, bukan menerka, tapi lagi ingat-ingat gitu, tapi sebenarnya dia nggak sejahat ini kok. Misalnya kadang kan kita mau bilang karena suatu hal aja kebaikan orang itu hilang, tapi timbul tuh yang jahat-jahatnya. Oh dia jahat, 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 jahat. Nah kita mesti ini ulang nih, kita kita reka ulang dia dulu tuh manis kok, dia baik kok gitu. Kenapa dia seperti ini ya? Jadi mungkin dari situ kita bisa sadar ada yang berubah dari pasangan kita. Nah kita bicarakan. Kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa diajak bicara, eh kita pasti paham karakternya bahwa itu tadi kita nggak bisa kontrol dan kita nggak bisa menerapkan standar kita terhadap pasangan sesuai apa yang ada di kita. Itu kalau kita menerapkan standar yang terlalu tinggi, ternyata pasangan kita tidak setinggi itu, yang ada kita kecewa. Nah, kita turunkan, tapi dengan tetap melabel bahwa pasangan kita ini baik. Oh, dia baik kok. Tapi dia ini kalau misalnya lagi ada masalah di kantor, dia diem aja. Atau dia nggak suka ditanya-tanya kalau lagi ada masalah. eh, oke, kamu nggak apa-apa nggak cerita sekarang, tapi boleh nggak nanti kalau udah enakan kita bicara. Nah, jadi harus ada salah satu pasangan yang eh, memahami. Nah, pasangannya juga harus paham bahwa pasangannya ini sedang berupaya eh, menjalin komunikasi yang lebih enak gitu, yang lebih normal gitu. Karena tadi saya nggak dapat gambar yang jelas abnormalnya seperti apa ya, nggak normalnya ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa ngebuka sedikit wacana. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya boleh. Oke, berarti yang paling penting itu komunikasi ya, Bu ya, Iya, dengan untuk pasangan komunikasi ya. seperti apa. Dan itu tadi satu pasangan harus tetap menjalankan komunikasi itu. Nggak boleh misalnya aku udah demi aku demi lagi dong gitu. Jangan seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Retno. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Biro SDM, Iwa Kartika. Apakah mental breakdown dapat terjadi pada anak usia dini? Bagaimana batas kenormalannya? Oke. Tadi kita ngomongin pola pikir tentang resilient. Ini kita apa ya diminta untuk menerangkan eh, apakah mental breakdown bisa terjadi pada usia anak dan bagaimana batas kenormalannya. Oke, ini bisa dilihat gampang. Kita lihat pola tidurnya. Apakah pola tidurnya ini tidak normal, misalnya susah tidur atau mudah terbangun-bangun di tengah malam gitu ya terutama, atau dia bangun cepat habis itu dia nggak bisa lagi melakukan aktivitas. Biasanya kalau orang yang sudah terganggu jadwal tidurnya itu akan terganggu aktivitasnya. Dari sini kita bisa lihat ini tolak ukur pertama. Terus nafsu makan. Nah misalnya anak-anak ini nafsu makannya turun, kita mesti cek apakah mungkin ada tumbuh gigi kalau misalnya ada dalam masa itu ya, atau mungkin dia bosen, atau mungkin yang lainnya, atau dia ngerasa dia nggak suka makanan itu, atau ada yang ngerasa sedang ada masalah jadi dia nggak mau makan. Nah ini sebagai orang tua itu harus peka menanyakan atau ngedapetin hal itu suatu hal yang berbeda, dan ini harus segera ditanyakan ke anak. Kalau misalnya anaknya bisa kooperatif enak. Tapi kalau misalnya anaknya benar-benar tidak menunjukkan misalnya sakit sehingga dia nggak mau makan, mungkin bisa datang ke ahli. Nah, batasannya apa lagi? Misalnya dia nggak mau berinteraksi sama sosialnya, nggak ada kontak matanya. Nah, nanti ini masalah di tumbuh kembang misalnya di kontak mata ya. Tapi misalnya dia nggak mau cenderung menyendiri, gitu ya. Atau sama teman-temannya terlalu usil, misalnya nakalin temennya. Nah, ini mesti orang tuanya peka juga. Atau anaknya mulai ngomong sendiri, atau kok anak saya nggak nyambung ya kalau diajak ngomong. Nah, ini juga udah butuh bantuan ahli.
Apalagi misalnya anak kita ketawa-ketawa sendiri, bukan suatu hal yang kayaknya dia lagi berimajinasi nggak. Biasanya kita udah bisa bedain ini sedang berimajinasi atau mungkin justru sudah mulai dengar bisikan. Nah, limit kita harus ngasih batasan-batasan atau alarm-alarm tertentu yang kita nilai ini udah nggak ini lagi nih ya, nggak seperti biasanya lagi lah. Kita harus peka. Nah, di situ. Oke, Mbak Iwa Oke, mudah-mudahan menjawab ya, terjawab ya pertanyaannya. oke, terima kasih Bu Retno. Iya, eh, sekarang ada pertanyaan anonim lagi. Jadi di BPK ini banyak yang LDM, gitu ya kan Bu katanya. Terus bagaimana menurut Bu Retno dalam menyikapi hal ini? Oke, LDM. Itu sama seperti tadi yang masalah kondisi sedih tadi ya, bahwa yang paling harus kita sadari adalah kita sadar bahwa LDM itu eh, kita sedang LDM. Resiko-resiko LDM harus kita sadari betul. Kita menerima itu dulu, kondisi LDM bahwa kita LDM ini misalnya karena apa sih? Misalnya karena pekerjaan. Ini konsekuensi yang harus misalnya ya, inilah konsekuensi memang kalau pekerjaan kita ini ya mau nggak mau ada resiko LDM-nya gitu. Kan kita nggak mungkin ya lari dari kenyataan kalau misalnya kondisi LDM ini terus kita sepanjang waktu kita meratapi bahwa kita harus menerima dulu kondisi LDM. Nah, setelah itu gimana? Kita ngomong lagi ke pasangan, kita LDM nih, kita berarti ada hal-hal yang nggak bisa kita kerjakan kayak biasanya. Mungkin pola komunikasi kita berubah karena perbedaan waktu. Atau misalnya biasanya kita ngabisin waktu sama-sama di akhir pekan, ini nggak setiap akhir pekan kita bisa sama-sama. Nah, akhirnya kita enakin lagi apa? Pola komunikasinya, memperbaiki komitmennya seperti apa. Kita ada perbedaan nggak ya kalau misalnya ketemuan sama LDM nih, jadwal-jadwal kita ketemuan, atau misalnya saya bisa nelfon kamu di jam berapa ya enaknya. Tuh, itu sih Mbak. Jadi yang penting kita terima kondisi LDM itu sebagai suatu komitmen kita terhadap pernikahan dan pekerjaan. Oke, terima kasih Bu Retno penjelasannya. Sepertinya ini ada yang raise hand ya, Mbak Eri. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Natasha, Mbak Retno atas materinya pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk tim ECC yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pertanyaan saya, indikator apa saja yang dapat kita kenali pada anggota keluarga kita apabila udah mulai terlihat gejala-gejala masing-masing udah mulai asik sendiri nih untuk mengetahui keluarga kita ini sehat nggak sih secara mental, secara keseluruhan, baik anak, terutama anak-anak ya, karena pada di zaman sekarang ini katanya generasi Z, anak-anak yang sudah menginjak remaja, mereka lebih senang berkurung di dalam kamar kayak gitu. Memang apa namanya, di saat bulan Ramadan, waktu yang paling sering untuk berkumpul keluarga itu di saat sahur memang. Nah, tapi ada kondisi-kondisi kayak weekend itu tetap anak-anak tetap ada waktu terutama yang remaja-remaja yang mungkin sudah ada aktivitas lain untuk susah untuk diajak berkumpul. Kira-kira indikator apa saja Bu Retno untuk kita mengetahui bahwa ini keluarga tidak baik-baik saja nih untuk deteksi dini terhadap loss control orang tua untuk keluarganya seperti itu. Makasih. Ya, makasih juga Mbak Eri pertanyaannya. Jadi yang paling gampang adalah ketika dia benar-benar sama sekali nggak mau ada interaksi sama kita. Misalnya diajak kalau buka puasa, aku ada acara buka puasa ini mah gitu. Atau misalnya selalu interaksi sama handphone. Jadi kita bisa lihat boleh nggak kita cek handphonenya kayak gitu. Atau misalnya boleh dong sekali-sekali ajak teman-temannya kumpul di sini gitu. Kalau misalnya semua sama sekali udah dihindari sama anak, mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan yang dia pendam sama ini bahwa dia merasa tidak dimengerti, misalnya dia merasa nggak dimengerti atau dia sedang punya teman baru yang justru menurut dia lebih bisa mengayomi. Nah, lagi-lagi kita harus sebagai orang tua gitu ya, harus punya waktu untuk ngobrol.
harus punya romantic time, misalnya anak perempuan sama ibunya, atau anak laki-laki sama bapaknya, atau misalnya bertukar, misalnya anak laki-laki sama ibunya. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya memang semua harus diobrolin daripada itu tadi kita menduga-duga kok dia cuma ngeliat handphone terus mana tahu dia memang ada pekerjaannya atau tugas-tugas dari sekolahnya dari handphone. Jadi lebih baik itu memang pasti ngajak ngomong dan konfirmasi apa yang kita pikirkan ke dia, apa yang kita rasakan ke dia. Sambil cross check nih anak lagi kenapa ya gitu. Jadi, cuma dari situlah kita bisa tahu indikasi awalnya nih anak sedang baik-baik saja, tidak baik-baik saja ya, sehingga keluarga ini jadi nggak seimbang gitu. Gitu Mbak Eri. Bagaimana Mbak Eri? Oke, terima kasih Mbak Retno. Sama-sama Mbak Eri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari perwakilan NTB, Helmi Fanfani. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi emotional blackmail di lingkungan kerja? Nah, emotional blackmail itu adalah tindakan memanipulasi di mana seseorang memanfaatkan perasaan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku atau membujuk orang lain melakukan sesuatu dengan cara mereka. Silakan Bu Retno. Oke, mengatasi emotional blackmail di lingkungan kerja. Jadi kita mesti tahu dulu nih apa sih yang melatar belakangi hal ini terjadi gitu ya. Kenapa ini dilakukan? eh, Terus yang lebih penting ini kita ngatasin orangnya dulu, ya kan? Kenapa dia melakukan itu gitu? Misalnya dirasakan sama si orang interaksi sama dia, berarti ya. Lagi-lagi tadi kita ngomong bahwa kita nggak bisa kontrol orang yang, sorry, kita nggak bisa kontrol sesuatu yang di luar kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa menurunkan standar kita terhadap orang tersebut, bahwa kita nggak bisa mengharapkan dia seperti ini. Baik lagi ke situ ya Mbak. Iya, balik lagi ke kita nggak bisa ngontrol yang di luar kita gitu ya, Mbak Ya, Ratu. tapi kita bisa tetap menentukan standar kita terhadap orang tersebut. Kita harus tetap bersandar pada itu. Jadi kalau misalnya orang lain seperti itu, oke, itu nggak bisa kita kontrol. Untuk saat ini dia belum membutuhkan pertolongan, bahwa yang bisa saya kontrol adalah pikiran saya dan antisipasi saya terhadap dia supaya dia tidak melakukan sesuatu yang melukai saya, melukai atau membahayakan suatu tim. Itu yang harus kita cegah dengan cara apa itu tadi, kita nggak bisa memberikan standar yang sesuai yang kita harapkan. Kita nggak bisa kontrol dia lagi-lagi itu ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi supaya tidak bisa dikontrol dia gitu ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari anonim juga, bagaimana cara memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita? Karena saya yakin dengan memaafkan orang yang menzalimi kita, maka hati kita akan menjadi bahagia. Cara memaafkan orang Cara zalim. memaafkannya tentunya kita menyadari bahwa memaafkan itu bukan untuk kepentingan orang yang salah, bukan untuk lawan kita, tapi untuk diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa ketika kita memaafkan itu sangat berpengaruh sama kesehatan mental kita. Kita menerima, misalnya dia tulus meminta maaf ya, kita menerima permintaan maaf orang itu untuk kesehatan kita. Kalau kita nggak maafin dia, yang rugi bukan orang itu, tapi kita. Kita menjadi apa sama orang itu, kita negatif thinking terus. Atau kalau kita mau ada keperluan sama dia, misalnya kita gengsi nih, tetap marah sama dia, kita nggak mau ngomong sama dia, mungkin kita ada suatu waktu butuh sama dia, kita nggak bisa minta tolong sama dia. Ah, itu salah satunya. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, untuk kesehatan kita. Oke, terima kasih Bu Retno. Pertanyaan selanjutnya dari DIY. Bagaimana tips agar dapat menjalin komunikasi yang baik dan penuh empati saat menghadapi anak ABG yang cenderung defensif dan kadang mereka lebih asyik dengan dunianya sendiri? Ini agak mirip-mirip sama pertanyaan Bu Eri tadi ya. Iya. Yang harus kita pahami bahwa kita harus tahu dulu ciri khas anak ABG ini seperti apa sih gitu ya. Cara komunikasi mereka seperti apa sih? Kadang kita menghadapi anak ABG
kita nyamain seperti waktu kita ABG gitu ya. Ini saya udah nggak ABG sebenarnya. Jadi ABG zaman saya dulu sama ABG zaman sekarang mungkin gayanya beda. Nah, yang harus kita pelajarin itu adalah gaya ABG sekarang itu komunikasi yang enak supaya mereka mau komunikasi sama kita itu seperti apa sih? Atau gimana sih kita bisa berempati sama mereka gitu? Karena kita Allah baru gitu aja udah stres, Allah baru gitu aja udah nggak mau temenan atau Allah gitu aja, kok sekarang sama gurunya gitu ya gitu. Itu hal-hal yang mesti kita pelajarin bahwa ada eh, pola-pola kepribadian yang berubah, saya nilai ya, dari zaman ABG dulu sama ABG sekarang. Nah, jadi ketika kita bisa memahami mereka dari empati mereka, mudah-mudahan dari situ ABG yang kita hadapi ini ngerasa kita mengayomi mereka, kita memahami mereka. Oh iya, misalnya kan enak kita ngomong sama mami kamu deh misalnya, lebih ngerti daripada mami aku. Nah, di sini kan saya ambil jadinya agak panjang kasusnya. Jadi justru si anak ini menemukan kenyamanan di luar rumah gitu. Karena apa? Itu tadi eh, kita sebagai orang yang lebih dewasa tidak memahami kondisi ABG saat ini, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita memahami emosi, memahami pola pikirnya sesuai di zamannya. Oke, terima kasih Bu Retno. Eh, ini ada pertanyaan lagi, anonim. Apa dampak bullying bagi mental health anak-anak? Apakah bullying ini bisa berpengaruh sampai si anak dewasa? Silakan Bu Retno. Oke. Kalau kita bilang anak-anak berarti masih kental tanggung jawab orang tuanya bagaimana eh, bukan menerapkan, tapi lebih ke mengkondisikan bullying ini harus dihadapi oleh anak supaya anak ini tangguh gitu ya. Nah, yang mesti lihat lagi nih bullyingnya bentuknya apa? Misalnya anak-anak bullyingnya soal fisik, misalnya dia dikata-katain temennya eh, rambut kamu keriting, keriting, keriting gitu. Sebenarnya yang keriting yang diucapin ini mendeskripsikan kondisi nyata rambut anak ini keriting, ya kan? Cuma mungkin nadanya, seruannya, atau mungkin rame-rame ini bikin si anak sakit gitu ya. Nah, misalnya si anak ini cerita nih ke orang tuanya, aku dikatain sama temanku rambut aku keriting. Oke. Sekarang ibu mau nanya, rambut kamu lurus apa keriting? Keriting. Menurut kamu rambut keriting itu seperti apa? Nah, kita mesti validasi lagi perasaannya. Kita mesti validasi apa yang dia pikirkan tentang bullying di sekolahnya itu. Ketika itu kita harus relate sama kondisi. Nah, yang dibilang sama teman kamu itu nggak salah, memang rambut kamu keriting gitu. Tapi ibu tahu pasti kamu ngerasain nggak nyaman ya ketika mereka ngomongnya teriak-teriak atau sambil seperti meledek. Iya, aku nggak suka gitu. Nah, kamu kalau kamu sendiri responnya seperti apa? Aku pengen mukul gitu kan, misalnya. Nah, mukul itu boleh nggak gitu? Nggak boleh, tapi aku nggak suka gitu kan. Nah, ajarkan anak ini bagaimana membela dirinya. Misalnya, eh, iya nggak apa-apa rambut keriting keren. Nah, kita bisa ajarin mereka seperti itu misalnya. Atau misalnya anak kita mendapatkan dipukul gitu ya. Eh, kita jangan mengajarkan anak kita untuk memaafkan begitu saja. Tapi yang kita ajarkan adalah, ingat ya, memukul itu tidak boleh, menyakiti orang itu tidak boleh, memukul duluan itu tidak boleh. Tapi kamu boleh membalasnya, tapi tidak boleh menyakiti. Kamu boleh membalasnya. Kamu harus katakan bahwa kamu nggak boleh pukul saya. Ya, dibanding kamu adu-aduin belum ya sama guru kamu gitu. Jangan ajari anak kita untuk lari. Ajari anak kita untuk berani menghadapi, tapi kita harus menegaskan bahwa perilaku-perilaku tertentu tidak dibenarkan, misalnya memukul duluan atau yang sampai menyakiti. Tapi kita mencoba untuk membalas, sekedar untuk mengingatkan, nggak boleh mukul ya. Saya pukul kamu balik kalau kamu nyakitin saya, itu saya rasa masih boleh. Karena hanya melindungi diri dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Melindungi diri sendiri itu baik. Jadi mengajarkan mental anak ini nggak down
ketika dia harus menerima pukulan itu memukul katanya nggak boleh, membalas tidak boleh, harus memaafkan. Bukan itunya dulu yang konsep yang diajarkan, tapi em, melakukan pemukulan, menyakiti orang lain itu tidak boleh, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari situ kita juga ngajarin anak untuk ngerti sehat mental, bahwa menjaga diri itu, self care itu penting, ya. Oke, menarik sekali ya jawabannya. Karena sebelumnya saya juga berpikir gimana nanti kalau anak saya sekolah, terus anak saya bisa dibully, apa kalau misalkan anak saya dipukul gitu ya Bu ya. Jadi kita ajarkan anak kita untuk bisa membela dirinya, eh, jangan sampai anak kita menjadi orang yang lari dari masalah gitu ya Bu ya. Baiklah, sekarang ada pertanyaan lagi dari JKT. Iya, dari JKT. Bagaimana mengatasi bullying di tempat kerja, baik ke sesama teman kerja maupun ke atasan? Oke. Ini tadi aku mau relate sama konsep resilient yang humor. Nah, tapi mesti dia dulu ya, bullyingnya ini kemana? Kalau misalnya sampai em, apa ya, menyinggung soal harga diri, gitu, ini udah nggak dibenarkan dan itu tadi kita kalau misalnya melakukan ini teman kerja saat kita nggak terima, mungkin kita bisa eh, apa ya, melapor ke atasan. Kalau misalnya ini sudah bentuknya eh, pelecehan. Biasanya bullying ini nanti ujung-ujungnya ke pelecehan, bahwa ini mesti dihentikan. Jadi kita mesti sadar kalau misalnya ini sampai eh, menyinggung soal harga diri, ini harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Itu tadi berjenjang lewat atasan. Tapi kalau misalnya masih yang itu tadi yang soal fisik, soal apa, itu tadi kita nggak bisa kontrol orang lain, jadi kita sebisa mungkin ini masih bisa kita tolerir nggak nih sebagai suatu bentuk humor. Kadang kita ada sensitivitas perasaan beberapa orang yang menganggap kalau misalnya bercandaan itu bullying. Jadi kita harus bedain dulu ini bullyingnya ini sifatnya humor atau benar-benar menyinggung soal harga diri gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa bullying itu tidak dibenarkan dan bisa kita laporkan untuk bisa dihentikan. Bullyingnya, bukan orangnya ya. Nanti ini terjadi pemecatan. Tapi tindakan bullyingnya harus segera diatasi, dihentikan. Oke, eh, bagaimana Mas JKT? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Retno? Sepertinya ya udah. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya. Sepertinya masih ada ini. Bagaimana menjaga kesehatan mental anak yang cenderung suka menyakiti diri sendiri jika marah? Tuh, self harm ya. Oke. Mesti dipahami dulu ini anaknya dalam kondisi yang normal atau anak yang special need. Ada beberapa kondisi khusus anak yang special need yang cenderung untuk menyakiti sendiri karena masalah sensori. Nah, ketika misalnya anak ini self harm dalam artian misalnya mungkin lagi ngamuk ya, lagi tantrum. Ya, yang dipahami adalah kita sebagai orang tua atau mungkin orang yang lebih dewasa di dekatnya, gitu, kita harus mendampingi dan mencoba menjauhkan hal-hal atau benda-benda di sekitar yang mungkin bisa dia gunakan untuk menyakiti dirinya sendiri. Ya, setelah tenang baru mungkin kita bisa ajak bicara, atau mungkin ketika benar-benar dia tantrum nggak bisa kita kontrol, misalnya dia udah nyakitin diri sendiri atau melempar-lempar benda-benda di sekitar atau melukai orang lain atau lingkungan sekitar, mau nggak mau kita harus butuh bantuan ahli. Oke, berarti harus minta bantuan ke... Kalau sudah kita anggap ini kita nggak bisa atasin. Oke. Karena ada beberapa kondisi klinis yang bisa memungkinkan anak ini melakukan self harm. Terima kasih Bu Retno. Sekarang ada pertanyaan lagi, anonim juga.
Bagaimana jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak bisa berkomunikasi secara sehat, yaitu orang tua atau nenek, karena suka berargumen atau berdebat, tidak mau kalah dengan cucu-cucunya. Cucunya ini usia SD dan TK, dan hampir seharian pegang HP. Karena anak saya juga ikut stres dan jadi gampang marah ketika ada neneknya. Bagaimana supaya mengajarkan anak bahwa yang dilakukan neneknya tidak untuk ditiru, tapi tetap mengajarkan anak supaya tetap menghormati neneknya. Ya, gimana? Silahkan dijawab, Bu. Jadi ini anaknya yang lebih kooperatif gitu ya sama orang tuanya. Iya, ini Dibandingkan mungkin anggota keluarga pendampingnya gitu ya. cucu dan nenek sepertinya ya, Bu. Iya. Cucunya lebih bisa diajak kerjasama tadi ya sama orang tuanya. Iya, Oke, jadi yang ketika kita udah mencoba saling memahami, misalnya, komunikasi dan pola interaksinya antara orang tua dan anaknya udah bagus, tapi ada anggota keluarga lain yang mungkin lebih sensitif gitu ya. Nah, kita harus ngasih tahu sama anggota keluarga lain, misalnya kita yang lebih paham nih, kita cerita sama anak kita bahwa kondisi nenek itu sudah sangat berbeda secara kesehatan. Nah, kita mesti jelasin juga kalau orang tua zaman dulu itu nggak suka anak lewat tapi nggak bilang permisi sampai nunduk gitu. Kita mesti jelasin ke anak kita. Jadi kita mesti juga mengajarkan pola-pola kebiasaan orang dulu sama mungkin anak-anak kita sekarang nih supaya dia lebih memahami kondisi di atasnya. Jadi bukan hanya orang tua yang memahami kondisi anak, tapi kita juga mengajari anak memahami kondisi orang tua. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya supaya lebih harmonis. oke. Oke, terima kasih Bu Retno. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Retno. Izin bertanya Bu Retno, bagaimana cara menginformasikan kepada ibu teman anak saya yang pernah mengucapkan kata-kata pengen bunuh diri? Berarti teman anak si ibu ini yang mengucapkan kata-kata pengen bunuh diri. Cerita anak saya, si anak ini pernah sekali mengatakan demikian. Meskipun sekali, tetapi kalau terjadi demikian, bukannya tetap perlu mendapat perhatian ya, Bu? Iya, tadi yang saya sebutin yang presiden tadi ya, yang self harm atau bunuh diri. Kalau bunuh diri ini biasanya bukan kasus yang apa ya bisa dianggap kita ya sepele atau misalnya adalah mungkin sepintas atau cari perhatian. Ketika sudah ada kata bunuh diri, berarti kita harus lebih serius ini memperhatikannya bahwa apa sih yang terjadi dalam diri dia? Apakah cuma seeking attention ataukah dia benar-benar ngerasa udah frustasi sama kondisi dirinya sehingga dia ingin melakukan hal itu. Nah, yang paling penting bahwa orang dengan kecenderungan bunuh diri itu tidak boleh sendiri. Jadi misalnya kita ada kerabat atau keluarga atau sekitar kita ada yang orang cenderung bunuh diri gitu ya, dia selalu ada kepikiran juga ya, tercetus dia selalu pengen bunuh diri. eh kita harus tahu kontak dia sama keluarganya. Jadi paling enggak kalau dia kenapa-napa kita bisa hubungi. Kalau misalnya dia jauh ya, misalnya dia anak kos, jangan sampai sendiri atau mungkin dia butuh bantuan ahli dia berobat sendiri. Jadi kalau pasien-pasien, kebetulan saya di rumah sakit jiwa ya, kalau pasien-pasien yang kecenderungan bunuh diri ini atau pasien dengan gangguan jiwa berat tidak boleh berobat sendiri. Jadi ketika kita sudah ketemu sama si pasien atau klien, kita harus nasihatin juga keluarganya tentang kondisi dia saat ini. Mungkin dia saat ini butuh obat-obatan seperti ini, harus diawasi minum obatnya. Nggak boleh sendiri ya Bu, nggak boleh sendiri ya Pak. Dengan kondisi seperti ini, si klien ini tidak boleh sendirian. Jadi ini harus selalu didampingin nih. Mungkin yang tadi siapa ya, teman anak temannya ya. Harus sebisa mungkin ada orang lain yang mendampingi. Kalau cara menyampaikan ke ibu si anak ini, Oke, kalau sudah tercetus itu berarti sudah pasti butuh bantuan ahli. Jadi sebaiknya mendapat rujukan ke psikolog atau psikiater. ini anak kelas 6 SD gitu. Iya. Berarti kita sampaikan saja, berarti kita sampaikan saja ke orang tua si anak. Ya bahwa dia nggak boleh sendiri atau coba diajak ngobrol tentang kenapa si anak ini kalau misalnya masalah lanjut ini mau nggak mau harus dibawa ke ahli gitu ya.
karena Oke, sudah ada kecenderungan bunuh diri walaupun baru di kata-kata. oke. Baiklah, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh secara langsung, boleh juga melalui chat. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi dari AKN 5, IVI. Bagaimana cara melatih anak untuk kooperatif atau nurut? Dibilangi dari cara halus sampai suara meninggi, kadang juga tidak mempan. Untuk hal-hal kecil seperti sholat, mandi, makan, atau belajar, begitu. Ini sepertinya sangat relate ya ke uh, untuk ibu-ibu ya. Silahkan Bu Retno. Nah, itu tadi kita mesti paham betul kondisi anak-anak zaman now. Jadi gimana caranya nyuruh mereka mandi, nyuruh mereka sholat gitu ya, yang lebih sesuai sama kondisi anak-anak zaman sekarang. Kita nggak bisa pakai cara orang tua kita nyuruh kita mandi, nyuruh kita sholat ke anak kita yang sekarang. Mungkin dia seeking attention misalnya mau ya aku mau habis mandi tapi 5 menit lagi ya Ma. Aku mau mandi tapi misalnya aku harus lakuin ini ya Ma. Nah, di situ kita juga ngajarin bahwa tapi benar ya, kamu harus komit ya. Pokoknya habis ini ya gitu. Nah, yang terlebih lagi kita harus menjadi contoh. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja misalnya kamu sholat, habis azan segera sholat supaya pahalanya banyak. Pokoknya dengar azan sholat, tapi kita nggak sholat, kita nggak nyontohin, atau mungkin anggota keluarga lain enggak. Jadi di satu keluarga itu kita harus kompak. Jadi misalnya nih anak bapak ibu diasuh sama babysitter, izin ya saya pakai kalimat ini, misalnya kita harus memberitahu ke pengasuh kita pola asuh apa sih yang kita mau. Nah, pola apa sih yang kita jalankan, jangan sampai misalnya anak kita lebih ngikutin orang lain. Enggak, kata Mbak nggak apa-apa, aku sama Mbak nggak apa-apa kok gini gitu ya. Jadi harus sama pola asuhnya ketika misalnya dijumpai keluarga yang mengasuh itu selain orang tua. Sama orang tua aja kita harus kompak ya sama pasangan untuk membentuk pola asuh anak. Gimana kalau misalnya ada anggota keluarga lain sebagai pengasuh atau anggota keluarga lainnya yang ikut tinggal di dalam keluarga kita. Itu Mbak Natasha. Oke, terima kasih Bu Retno. Ada pertanyaan lagi terkait yang ada tendensi bunuh diri tadi. Bagaimana membedakan tendensi bunuh diri yang seeking attention dan yang memang keinginan bunuh dirinya itu memang betul-betul serius gitu. Oke, biasanya ini terlihat dari perilakunya sehari-hari. Orang yang cenderung bunuh diri, kita bisa lihat dia menutup diri apa enggak. Atau misalnya ya udah sekali itu habis itu dia kelihatan baik-baik, tapi ketika itu sudah tercetus, memang kita harus lebih perhatian. Walaupun misalnya itu seeking attention cuma sekali, tapi kita lihat kalau dia ada masalah, kita bisa lihat nih, kita bisa ngelihat orang, kita bisa lihat aslinya orang kalau apa sih, kalau dia lagi marah, dia berbuat apa, atau kalau dia lagi sedih, dia ngapain. Di situ kita bisa lihat. Kalau misalnya dia marah, lebih responsif, misalnya dia marah-marah nggak jelas untuk suatu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia marah, itu berarti dia irritable banget emosinya. Kita mesti waspada. Atau misalnya dia nggak mau cerita ya, dia apa-apa kok disimpan semua sendiri ya. Nah itu kita waspada. Tapi ketika dia bilang, gue pengen bunuh diri aja Denny gitu. Tapi ya kayak kita ngeliat polanya dia kayaknya masih baik-baik aja, oke. Itu biasanya kita bisa bedain. Oh, dia sebenarnya saat itu aja nih dia kayak lagi pas lagi ada masa itu aja dia tuh tercetus bunuh diri. Tapi sebenarnya dia kuat kok gitu. Tapi ya kalau udah bunuh diri lagi-lagi nggak boleh kita sepelein atau misalnya itu cuma omong-omongan aja, enggak. Tetap kita lihat lagi eh, pola pola dia interaksi, pola dia respon emosinya tetap kita lihat lagi. Itu yang penting. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Retno. Ini dari SM. Izin bertanya Bu, bagaimana pendekatan yang baik untuk anak usia 8 tahun yang tidak mau makan di rumah neneknya? Alasannya karena menurut dia piring di rumah nenek kurang bersih, tapi diberi wadah makan lain tetap tidak mau. Apakah sifat ini akan hilang dengan sendirinya? Oke, anak umur 8 tahun nggak mau makan di rumah neneknya karena menurut dia piring di rumah neneknya kurang bersih. Tapi kalau dikasih wadah makan lain tetap tidak mau. Oke, ini yang mesti ditanya, anaknya sebenarnya
memang nggak mau ditinggal di rumah neneknya atau seperti apa? Karena ketika alasannya piringnya kurang bersih, harusnya ketika dikasih wadah yang lain dia masih mau gitu ya. Apalagi wadahnya ini mungkin dari rumah neneknya atau wadah dari dia bawa dari rumah sendiri gitu. Apakah sifat ini akan hilang dengan sendirinya? Nah, ini mesti ditanya lebih lanjut. Kenapa anak ini kita harus melakukan pendekatan interpersonal ya ke anaknya. Kenapa anak ini nggak mau di rumah neneknya? Apakah dia ngerasa neneknya ini eh, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini marah-marah terus? Atau mungkin standar kebersihannya berbeda sama di rumahnya sehingga dia ngerasa nggak nyaman di rumah neneknya? Atau misalnya dia sama sekali nggak mau ditinggal, pokoknya mau di rumah siapapun, aku nggak mau, maunya ikut sama orang tuaku. Gitu. Ini yang mesti kita lihat lagi dan tentunya penanganannya bisa hilang atau enggak, kita mesti cari tahu dulu penyebabnya ya. Untuk ini Bapak atau Ibu SM ya. Mungkin itu dulu jawaban sementara saya. Oke, terima kasih Bu Retno. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya lagi secara langsung maupun dari chat. Ya, sepertinya udah tidak ada ya. Silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oh, ada pertanyaan anonim lagi. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang toksik? Suka selingkuh, kadang suka kasar. Ya, silakan Bu Retno. Ini relationship-nya sudah menikah atau belum? Kita ambil generalnya aja ya. Kalau misalnya cenderung suka selingkuh, kita diselingkuhin gitu ya, misalnya ini pasangan ini selingkuh atau kasar. Yang pertama adalah kasarnya ini seperti apa? Apakah sudah menyangkut keselamatan jiwa? Apakah kekerasan ini secara verbal atau non-verbal atau bahkan keduanya? Itu yang mesti kita koreksi atau gali lebih dalam. Ini dikembalikan lagi, kita nggak bisa kontrol tentang pasangan kita, tapi kita juga nggak mau itu terjadi sama kita. Kita menurunkan standar penilaian kita sama dia, lagi-lagi ya di sini bahwa kita nggak bisa berharap banyak sama orang ini. Bahwa dia bukan orang yang bisa setia. Itu. Bahwa orang ini kasar. Kita harus punya penilaian seperti itu. Nah, dikembalikan lagi terhadap pasangannya. Kira-kira mau nggak bertahan di hubungan seperti itu? Tiba-tiba nanti misalnya lagi apa misalnya dipukul, tiba-tiba mungkin dilempar atau apa. Saya rasa kalau sudah mengancam keselamatan jiwa, pilihan terbaiknya adalah keluar dari relationship itu. Tapi kalau mau dilanjutkan, nah ini mesti ditanyakan lagi kepada pasangannya yang mau menerima pasangannya itu ya bahwa standar apa atau komitmen apa yang bisa dibangun dengan pasangan seperti tadi. Apalagi kalau misalnya ini sudah pernikahan ya berselingkuh, resikonya apa sih kalau kita berselingkuh gitu kan? Penyakit apa sih yang akan terbawa di dalam pernikahan kalau pasangan kita berselingkuh gitu ya? Itu mesti dipikirin lagi, dipikirin lebih lebih apa ya? Lebih berlapis lagi kali ya gitu. Tapi kalau memang sudah sampai menyangkut jiwa, apalagi keselamatan, kesehatan, saya pikir kalau boleh saya kasih saran lebih baik tidak dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Retno. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ummu. Izin bertanya Bu, apa penyebab muncul rasa was-was pada anak laki-laki usia 9 tahun? Misal, dia sering merasa saat bersuci tidak bersih, sehingga melakukan aktivitas tersebut dalam durasi yang lama. Atau misalnya sering meludah saat berpuasa karena merasa ada makanan dalam mulutnya. Silahkan dijawab, Bu Retno. Oke, ini berarti ada muncul pikiran yang menyebabkan tindakan berulang-ulang ya. Oke. Dia merasa bahwa ketika dia berwudu gitu ya, ngerasa nggak bersih. Oke, mungkin kita bisa sebagai orang tua ya, kita kasih tahu dulu cara berwudu bahwa berwudu itu yang benar urutannya seperti ini, caranya seperti ini. Nah, kita harus meyakinkan dia bahwa ketika ini sudah dilakukan, sudah sah, sudah bersih gitu. Tapi ketika dia masih berpikir enggak belum bersih, kita mesti tanya lagi sama dia.
bagian mana yang belum bersih? Apa yang menurut kamu kurang bersihnya? Eh, Mungkin dia sebelumnya mengenai apa, misalnya ada kotoran binatang atau apa, sehingga dia perlu mensucikan itu lebih dari yang diperintahkan gitu. Tapi kita bisa ngasih informasi lagi bahwa, oh misalnya kamu terkena misalnya air ludah dari binatang, atau misalnya kena najis yang berat, oh bersihkan dulu baru ambil wudhu. Misalnya kita kasih informasi seperti itu. Tapi ketika menurut kita udah ini kayak udah nggak ini lagi, kita bisa datang ke ahli. Mungkin akan dilakukan beberapa tes mengenai kecenderungan kepribadian obsesif kompulsif gitu ya. Tapi paling nggak kita sudah mengetahui apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, kita sudah memberikan informasi terhadap anak kita gitu ya. Oh, oke. Ini ada lanjutan dari pertanyaan tadi. Bentuk was-was lainnya sering mengganti pakaian yang digunakan karena merasa pakaiannya terkena najis, buang air kecil. Sudah diberi pengertian, tidak mengapa jika terkena sedikit pada pakaian, tinggal diganti nanti saat akan sholat. Tapi masih ini ya, masih merasa ada kotoran gitu ya, sepertinya. Iya. Berarti ini sama case-nya atau sama orangnya ya, sama yang tadi ya, Sama. sama ya. Jadi ketika kita sudah memberi pengetahuan bahwa ini bisa diatasi seperti ini, tapi dia nggak kena, dia ngerasa ini semuanya masih kotor, pokoknya masih kotor. Ini sudah cemas yang berlebih, saya rasa ya. Jadi kayaknya perlu mendapat bantuan dari yang lebih ahli, bisa mungkin ke psikiater atau ke psikolog. Oke, baik. Terima kasih, Bu Retno. Terkait pernyataan Bu Retno tadi yang obsesif kompulsif, Mm-mm. saya jadi penasaran itu kalau itu OCD ya, Bu ya? Obsesif kompulsif disorder ya, Bu ya? Mm-mm. Itu gejalanya seperti apa ya, Bu? Untuk mendeteksi dini kalau ada yang seperti itu. Kita pahami dulu bahwa obsessive compulsive disorder itu adalah masalah atau gangguan di kepribadian, di mana kita cenderung untuk terobsesi berpikir atau memikirkan sesuatu itu intens, itu terus berputar di situ terus, sehingga mendorong kita berbuat untuk melakukan pengulangan yang tidak wajar ya. Jadi misalnya kita ngerasa kita kotor, pengen cuci tangan terus, atau ngerasa mungkin kayak tadi keluar rumah udah matiin kompor belum ya? Nanti dicek. Biasanya kita kalau pernah kan ya, kita berpikir, oh ya kompor udah mati belum ya, kita mau pergi kita cek. Oh udah mati, kita harus yakin diri kita, oh sudah mati, udah aman. Tinggalkan rumah gitu, kita bisa pergi. Tapi kalau sama orang OCD ini nggak bisa, dia mesti ngecek berulang kali, sampai mengganggu aktivitas lainnya, mengganggu relasi sosial dia. Nah ini sudah sangat mengganggu gitu ya. Jadi ada masalah eh, pengulangan yang tidak sewajarnya, kontinuitasnya lebih dari yang sewajarnya. Nah, itu sudah kita anggap sebagai masalah atau gangguan. Oke, terima kasih Bu Retno. Baiklah, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Kami ingatkan kembali untuk mengisi form evaluasinya ya Bapak Ibu yang di-share di chat. Silahkan diisi. Masih kami tunggu pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu, masih kami tunggu ya pertanyaannya jika masih ada. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kalau begitu, berakhirlah sudah sesi tanya jawab kita di sharing session sesi 1 ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah pula acara sharing session kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri acara sharing session kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Oke, buka puasa makan kue pandan.
minumnya es cincau pelepas dahaga. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga mental health kita senantiasa terjaga. Baiklah, sekian pantun sekaligus penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk sharing session SSC Ramadan berikutnya ada tanggal 28 Maret dengan tema membangun komunikasi dengan pasangan agar saling percaya. Ini secara hibrid di Gedung Arsip Ruang Pola lantai 4 dan melalui Zoom. Sesi 3-nya akan ada lagi pada tanggal 3 April 2024. Baiklah Bapak Ibu, sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.